Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya memang acara Aiman ini menjadi sorotan yang sangat tajam sahabat ya. Tidak saja dari para akademisi yang pernah hadir di dalam acara tersebut, termasuk para emak-emak yang merupakan militan daripada Pak Jokowi sangat geram, bahkan menganggap bahwa acara Aiman ini tidak pantas tayang sebenarnya, dan yang dia juga herankan adalah karena KPI tidak mengambil tindakan. Sampai-sampai emak-emak ini mengatakan bahwa ini adalah merupakan acara tai dan hostnya kurang ajar. Bayangkan saking marahnya sama Aiman Wicaksono sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya satu persatu. Acara tai, acara nggak mutu, acara yang memang disetting untuk ribut, karena semakin ribut ratingnya akan semakin tinggi. Dan ini tontonan menarik buat para keledung. Jujur ya, saya dari awal sampai episode yang sekarang itu belum pernah sekalipun melihat acara ini. Kenapa? Ya karena setiap kali saya melihat potongan-potongannya di YouTube ya, yang di reaction sama beberapa YouTuber, itu saya sudah sangat-sangat muak. Dan ini acara memang kayaknya bukan, harusnya judulnya bukan rakyat bersuara, tapi pembenci atau keledung bersuara, itu lebih tepat. Karena acara ini sepertinya memang dibikin atau dibuat untuk menampung ya, sebagai wadah untuk menampung para kaum pembenci, para perusuh, kaum terjal, keledung, untuk menyerang atau ya meluapkan emosi mereka. Saya kira hanya acara musik ya yang memakai penonton bayaran. Mau bilang nggak dibayar apa, sekarang setiap kali ada acara ini selalu ditampilkan emak-emak ya yang sudah disetting untuk menyerang atau menyurai ya. Setiap kali narasumber dari kubu pembela Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi, supaya apa? Supaya konsentrasinya terpecah. Kemudian mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan, dengan fakta. Selalu begitu. Dan kurang ajarnya si Aiman ini ya, tidak menengahi, atau lihat aja mimik mukanya tuh senyum-senyum malan. Ya memang pekerjaan dia kan seperti itu. Membuat settingan atau mengarahkan acara ini supaya ribut, supaya gaduh. Dan kalian tahu sendiri kan, emak-emak yang bad looking ya. Udah bad looking, bad thinking, apalagi tidak enak dipandang kan. Bad looking dengan para termul. Asik. Para keledung ini ya, si emak-emak ini udah lansia, udah tidak enak dipandang, bisanya teriak-teriak. Belum lagi itu yang lansia laki-lakinya itu kan, mereka majunya kan maju otot ya, karena mereka tidak punya otak. Memang kalau melawan orang-orang seperti ini, pantasnya ya harusnya orang-orang seperti Budiana atau saya yang menghadapi orang-orang seperti ini baru cocok, karena mereka diajak berpikir secara logika, berpikir cerdas, diberikan penjelasan yang masuk akal pun tidak akan masuk ke otak mereka. Jadi lebih baik dihadapi dengan, kalau mereka ini kan sudah mendekati gila, jadi harus dilawan dengan orang-orang yang pura-pura gila, bisa berlagak lebih gila gitu loh. Saya salut sama Budiana. Kata jadi ngadepi orang-orang itu seperti ini tidak usah pakai kecerdasan, udah harus pura-pura dibikin gila, mereka emosi saja. Apalagi yang saya pikir tuh yang goblok itu ya Roy Panji ya, ternyata pengikutnya tuh lebih goblok lagi. Dan saya heran, KPI ini kemana gitu loh. Kenapa acara yang tidak mengedukasi ya, acara yang benar-benar disetting, dan saya lihat itu cuma mengejar cuan ya, tidak ada unsur edukasinya sama sekali. Membuat rakyat tuh makin ya, yang dibahas ya cuman ijazah Pak Jokowi terus narasumbernya itu ya, saya sayangkan kalau selalu begini. Itu para pengamat, sebetulnya bukan pendukung kan, memang bicara fakta kan ya kalau Bang Pitra itu. Tetapi ya namanya yang dilawan para kaum otak kosong ya susah. Bahkan katanya ini kan mereka mainnya main kasar, main keroyokan, nyaris dikeroyok ya. Lawan orang-orang mentah seperti ini ya, preman-preman ya, yang menggerakkan emak-emak lansia yang bad looking itu. Ya gimana ya, mau dilawan nanti dikira beraninya sama emak-emak. Nggak dilawan, ini emak sudah kayak setan ya, udah setanan ya udah. Ya itu lawannya harus ibu-ibu seperti saya juga. Itu baru cocok gitu loh. Meskipun ya sebetulnya
sayang juga tangan saya kalau harus untuk memukul orang-orang seperti itu, mengotori tangan saya. Jadi ya saran saya untuk para pendukung Pak Jokowi, kalau diundang jadi narasumber nggak usah datang, percuma. Kalau kalian datang ya kalian cuma akan dijadikan bulan-bulanan, karena memang apa, memang sudah disetting seperti itu, hostnya itu sudah kurang ajar, nggak bisa netral gitu loh. Kalian datang percuma, itu cuma akan mendatangkan cuan buat si Paiman ini. Siapa namanya? Paiman. Aiman. Dulu saya suka host ini loh, beneran. Tetapi setelah dia bergabung dengan salah satu partai, kemudian jadi caleg gagal, kemudian jadi tersangka, dan kemudian di SP3K ini tidak bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Makanya saya juga sekarang tuh enggak respect sama sekali sama si Paiman ini ya. Jadi ya udahlah, ini bukan tontonan yang enak dilihat, bukan tontonan yang mendidik, jangan dilihat udah. Biar dia ratingnya anjlok gitu loh, biar dibungkus ini acara gitu ya. Saran saya jangan datang buat narasumber pendukung Pak Jokowi, udahlah, percuma berdebat di situ, mending nanti berdebat di pengadilan ya. Terus buat termul termasuk termulwati kayak saya, jangan sekali-kali nonton acara ini biar ratingnya anjlok. Itu kan tontonan buat para keledai dungu, bukan buat orang-orang cerdas seperti kita. Jadi memang pada malam hari itu acara Aiman memang sangat luar biasa ya, bagaimana memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Jadi memang kelihatan bahwa setiap acara Aiman Wicaksono ini ada memang tim hore yang sengaja didatangkan, dan itu datang dari militan anak Abah ya. Kalau kita lihat itu mak-mak yang selalu memang kemana-mana, Roy Suryo selalu ikut-ikutan. Ya mungkin lebih tepatnya kalau dia ini masuk dalam kategori tim hore. Memang luar biasa lah, wajar kalau mak-mak ini marah. Tadi malam kita menyaksikan sebuah tayangan yang sangat jauh dari nilai ketimuran yang dimiliki oleh bangsa kita. Tapi kemana KPI? Kemana komisi yang seharusnya bertugas mengawasi, memberi teguran, dan melindungi publik dari tayangan yang merusak moral bangsa, yang merendahkan harkat dan martabat manusia, yang mengandung ujaran kebencian, kekerasan, dan juga tayangan yang merusak mata ketika menyaksikannya. Kemana KPI? Masa kalah tegas dengan admin TikTok yang rajin kasih PL kalau kita berkata kasar? Kita kan baru tahu kalau KPI itu ada ketika menonton SpongeBob di mana Sandy di blur karena pakai bikini. Padahal tupai di blur karena pakai bikini. Yang gitu aja ya bisa. Ketika kita menyaksikan Olimpiade serasa nonton bokep karena seluruh pemain yang berpakaian dianggap minim itu di blur. Nonton voli pantai, nonton lari maraton atau atletik persis seperti nonton bokep. Ada aja, ya ampun. Seperti ini komisi yang gajinya dibayar oleh negara dari pajak kita, rakyatnya. Dan tayangan ini nggak pernah sekali mendapat teguran dari KPI. Tapi di tayangan ini pula ya kita tahu bahwa para teroris ini memang benar-benar bukan peneliti. Mereka sama sekali tidak pernah menjalankan bagaimana SOP seorang peneliti. Bisa-bisanya si Rismon mengatakan bahwa Pak Kasmujo tidak pernah mengenal Jokowi. Dari katanya. Sumbernya dari mana? Dari kata orang. Dan herannya dia percaya dari kata orang daripada dari kata kampus yang emang bobrok dia banget belajar si Rismon itu. menimba ilmu sampai menjadi sarjana S1 dan S2. Astagfirullah. Makanya pantas diragukan dia itu. Di mana di acara itu juga ya si Rismon berbohong. Dia mengatakan bahwa Dekan Fakultas Kehutanan mengatakan bahwa skripsi itu dicetak di percetakan Prima, di mana percetakan Prima itu baru ada di tahun 1992. Padahal jelas-jelas kita semua tahu dan rekam jejaknya ada ketika Dekan Fakultas Kehutanan mengatakan bahwa skripsi Pak Jokowi dan teman-teman seangkatannya dicetak di percetakan perdana. Pintar sekali orang-orang ini memutarbalikkan fakta, membuat framing sehingga mereka itu mendapat opini publik sebagai seorang pejuang, pejuang kebohongan. Kemudian si Rizwan juga mengatakan kepada seorang ahli forensik bahwa di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi, seorang ibu itu tidak perlu harus dibelah perutnya untuk mengetahui bayinya itu laki-laki atau perempuan. Terus menurut kau ya Rizwan, apakah melahirkannya bisa pakai di-download? Bayi itu dilahirkan dengan di-download? Tetap juga harus dibelah perutnya Rizwan kalau dia pakai sesar, atau ngeden kalau dia lahir secara alami. Parah memang. Mau emosi nengok teroris-teroris ini, tapi tidak ini apa namanya? Tidak bernalar gitu kajian-kajiannya. Acara kayak gini Aiman. Coba aku tanya Aiman ya, berapa sewa studio kau sekalian host sama badut nenek-nenek itu? Berapa kira-kira sewanya? Biar kami pakai dulu untuk gantian scoresnya supaya
Yang babak belur itu bukan hanya pendukung Pak Jokowi karena disuruhin oleh nenek-nenek itu, tapi kita balikkan dulu posisinya. Bisa nggak itu kau bersikap tegas untuk melarang Roy Suryo ngoceh-ngoceh yang nggak jelas maupun Rismon marah-marah yang nggak karuan, dan dan si Kurnia nggak tantrum lagi kalau mendengar kata dia nangis ya. Kenapa kalau saya nangis? Saya bukan korupsi. Ya apa hubungannya? Koruptor juga nggak nangis dia waktu ditangkap. Tapi kau nangis padahal yang diperiksa itu si Rismon. Yang lucu ya, itu ya penonton bayarannya itu kan nenek-nenek semua ya kan. Sempat-sempatnya loh orang bertengkar, Mak Tompel tuh nyongkel gigi. Aiman, coba lah Aiman. Kalian ini kan udah stasiun televisi berita nomor 1. Kok bisa lah kan buat format acara yang, aduh mau dibilang acara mengandung kekerasan, nanti tersinggung kau seperti kan selalu kan baperan kalau disinggung bahwa kau tuh nggak fair. Padahal kan jelas kau nggak bersikap netral. Udah jelas nenek-nenek itu pada teriak, kau bilang nggak apa-apa kan bisa pakai mic, lebih jelas suara pakai mic. Ya pakai mic bukan hanya pakai mic suara kedengaran, tapi mental orang bisa jatuh kalau kita baru ngomong disorak-sorakin. Ini acara talk show politik, talk show berita, apa acara arisan nenek-nenek? Padahal baru bilang preman loh sama si Bang Pitra. Rismon langsung emosi. Masuk lagi tuh siapa sih Rustam, udah sekarang udah gaya kayak seperti inilah idolanya Refli Harun, pakai topi udah beragak jagoan. Laporan kau ditolak karena posisi kau tersangka dengan pasal yang sama. Jangan kau marah-marah. Sama nih kayak Rismon, udah jelas dia tahu nih Yosua nggak datang. Wah sibuk mana nih peneliti abal-abal. Kalian yang abal-abal. Aku kayak gini ya, pernah juga jadi peneliti. Peneliti itu nggak berdasarkan sumber katanya, kata orang, kata ini. Enggak, harus dibuktikan. Kita harus dapatkan sumber yang valid dan terverifikasi. Ini setiap ada orang bilang, di Pasar Pramuka, udah percaya kalian. Ini dicetak di apa? Kata-katanya apa? Skripsinya itu punya ini Intan, mahasiswa Institut Pertanian tuh Intan. Udah kalian percaya. Tapi jelas-jelas kampus kalian sendiri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalian nggak percaya? Bisa juga kan kami nggak percaya ijazah kalian itu asli? Karena kalian sendiri nggak percaya sama kampus kalian sendiri. Gimana kalian percaya sama kalian? Dan sekarang ya, kalian sibuk memframing. Akan ada mediasi. Enggak. Pak Jokowi udah tegas mengatakan dia mau kasusnya dibawa ke pengadilan. Dia mau namanya dipulihkan. Jangan kau bilang Roy Suryo, nanti kita lihat nih, kita aja. Enak aja kita aja mulai ijazah Pak Jokowi. Kami pun mau lihat. Tapi di persidangan, biar kita lihat dulu. Bisa nggak kau ngoceh-ngoceh, nyala-nyala omongan orang depan majelis hakim? Jangan kau anggap mentang-mentang kau seperti bintang tamu favoritnya Aiman, kau terus merasa kau lah yang kalau udah di iNews di bersuara itu jadi seperti memiliki acara Roy Suryo bersuara. Hari ini saya nggak mau bawa wayang. Mau bawa wayang, kamu nggak bawa wayang, tetap mengganggu di acara itu. Roy Suryo, Roy Panji. Saya kira dengan situasi seperti ini sahabat, kita tinggal menunggu bagaimana sikap daripada KPI sebenarnya. Karena memang sangat rawang kalau masyarakat disuguhi dengan tontonan-tontonan yang tidak bermutu ya. Bahkan kalau menurut Rocky Gerung, ini sudah tidak mencerminkan sebuah tempat diskusi ilmiah. Karena di sana memang yang dilakukan hanya membangun narasi kebencian terhadap person, yaitu Pak Jokowi sahabat dengan Gibran. Karena itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mak ini saya dukung, dan termasuk saya kira ya, bagaimana ibu-ibu ini memberikan dorongan kepada KPI agar bertindak tegas, dan sampai hari ini itu belum ada tindakan sama sekali sahabat. Padahal hari ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.